wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa kembali dengan saya Andi Salama. Kita akan melanjutkan kuliah kita tentang keanekaragaman angiosperm, yaitu bagian klasifikasi dari angiosperm dan membahas tentang kelompok monokotil dan dikotil pada angiosperm. Kita awali dengan klasifikasi dari angiosperm. Secara umum, kita mulai dengan klasifikasi dari angiosperm. Klasifikasi angiosperm, kita mulai dari sejarah pengklasifikasian tanaman. Jadi secara umum, meskipun banyak sekali pembagian yang tipe-tipe pembagian yang dibuat, tapi secara umum dapat dibagi menjadi 3 sistem, yaitu sistem artifisial atau buatan yang didasarkan pada fitur yang superficial atau yang tampak, ya. Jadi yang masuk ke dalam sistem artifisial di sini adalah periode yang merupakan periode kuno atau nenek moyang, kemudian periode herbalis dan periode sistem mekanik. Nah, ketiga ini masuk ke dalam sistem artifisial. Sistem kedua adalah sistem natural atau sistem alami yang didasarkan pada hubungan bentuk, ya. Jadi kesamaan atau perbedaan yang tampak dari bentuk yang terlihat. Kemudian sistem ketiga adalah sistem filogenetik yang didasarkan kepada hubungan kekerabatan secara evolusi maupun secara genetik. Ya, jadi kita bisa lihat di sini periode kuno itu. Jadi ini adalah peneliti-peneliti yang melakukan pengklasifikasian dari tumbuhan. Di sini yang periode herbalis, ya. Kemudian yang di sini adalah periode sistem mekanikal. Nah, Linnaeus sendiri yang merupakan bapak taksonomi itu mengelompokkan berdasarkan pengelompokan yang artifisial, ya. Kemudian sistem alami atau sistem natural banyak dibahas, ya, terutama yang terkenal adalah sistem yang dibuat oleh Bentham dan Hooker. Kemudian sistem yang digunakan sekarang adalah sistem pengklasifikasian menggunakan sistem filogenetik, ya. Jadi didasarkan kepada data berbagai macam data, ya. Data genetik, hubungan evolusi, kekerabatan, kemudian data biokimia dan lain-lain, ya. Nah, ini adalah pengklasifikasian dari tumbuhan. Di sini yang periode herbalis, ya. Kemudian yang di sini adalah periode sistem mekanikal. Nah, Linnaeus sendiri yang merupakan bapak taksonomi itu mengelompokkan berdasarkan pengelompokan yang artifisial, ya. Kemudian sistem alami atau sistem natural itu banyak dibahas, ya, terutama yang terkenal adalah sistem yang dibuat oleh Bentham dan Hooker. Kemudian sistem yang digunakan sekarang adalah sistem pengklasifikasian menggunakan sistem filogenetik, ya. Jadi didasarkan kepada data berbagai macam data, ya, data genetik, hubungan evolusi, kekerabatan, kemudian data biokimia dan lain-lain, ya. Nah, ini adalah orang-orang yang berjasa di dalam membuat sistem filogenetik, ya. Jadi dibagi dua, jadi ada kelompok yang disebut sebagai Englerian School dan ada yang disebut sebagai kelompok Ranelian School. Masing-masing punya pendekatan tersendiri, ya. Pendekatan tersendiri, ya. Kemudian klasifikasi modern yang digunakan sekarang itu adalah klasifikasi Angiosperm Phylogeny Group, ya, atau APG. Fitur menonjol dari sistem APG adalah didasarkan pada prinsip filogenetik yang membangun taxa atas dasar monofili.
Kemudian kedua, pembagian tradisional angiosperm yang selama ini dianut telah ditinggalkan dan berbagai taksa monokotil ditempatkan di antara angiosperm primitif dan eudikotil. Ketiga, monokotil ditempatkan dalam dua kelompok, yaitu comelinid dan sisa monokotil yang lain. Kedua kelompok ini berada setelah angiosperm primitif. Tadi berdasarkan pendekatan molekuler, mengungkapkan bahwa dasar filogeni angiosperm merupakan kelas dari beberapa garis keturunan yang berurutan. Awalnya disebut sebagai Anita atau yang sekarang disebut sebagai Ana, yaitu Amborella, Nymphaeales, dan Austrobaleales. Kelas sisanya secara kolektif masuk ke dalam Mesangiosperm yang jumlahnya sekitar 99,95%. Yang terdiri dari 5 garis keturunan utama yang diakui, yaitu Coryantales, Magnolidae, Monocotyledon, Ceratophyllales, dan Eucotylodon. Sayangnya meskipun ada peningkatan besar dalam jumlah data genetik yang tersedia dan teknik analisis yang lebih baik, hubungan di antara Mesangiosperm ini tetap tidak pasti. Seperti yang terlihat di gambar 2 ini, kita bisa melihat bahwa antara A, B, C, D, dan E itu penempatan kelompok Mesangiosperm itu berbeda-beda. Nah, ini adalah APG pertama yang dikeluarkan tahun 1998, kemudian APG 2 tahun 2023, kemudian APG 3 tahun 2009, APG 4 tahun 2016. Nah, tabel ini merupakan summary dari perbedaan yang ada di antara keempat sistem APG tersebut. Ini APG 4 yang membedakannya dengan APG sebelumnya, ada 5 ordo baru. Kemudian di sini juga bahwa ada pembatasan famili di dalam APG 4. Di sistem APG diketahui ada 5 famili terbesar, yaitu 2 berasal dari monokotil, orkidase dan poaceae, dan 3 berasal dari dikotil, asteraceae, fabaceae, dan rubiaceae. Orkidase dan asteraceae menempati urutan pertama dan kedua didasarkan pada jumlah spesies yang ada di dalamnya dan juga dilihat dari jumlah marganya. Kalau dilihat dari jumlah marganya, maka asteraceae sebenarnya menempati posisi pertama. Tetapi kalau melihat jumlah spesiesnya, orkidase. Kedua famili ini seringkali posisinya bisa bertukar tergantung sudut pandang mana yang digunakan. Dari sini kita bisa melihat klasifikasi model dari angiosperm menggunakan APG. Jadi dari pohon ini, pohon filogeninya, kita bisa melihat bahwa angiosperm primitif itu terdiri dari beberapa famili yang meliputi Amborellaceae, Nymphaeaceae, dan Iliciaceae yang termasuk ke dalam masa angiosperm atau anagroup, dan sisanya yang terdiri dari core angiosperm yaitu magnolid, eudicot, dan monokotil yang secara keseluruhan disebut sebagai mesangiosperm. Sini kita bisa lihat bahwa perbedaan di antara anggota 3 core angiosperm itu ditentukan oleh apomorfi yang sudah kita pelajari. Di sini bisa terlihat klasifikasi model angiosperm yang terdiri dari basa angiosperm dan core angiosperm. Selanjutnya kita akan melihat satu persatu. Yang termasuk dalam basa angiosperm adalah 3 famili tadi. Contoh spesiesnya adalah Amborella, Ratai, dan star anis atau bunga lawang yang banyak digunakan di dalam bumbu masakan. Kemudian yang termasuk ke dalam core angiosperm yaitu dimulai dari Magnolia yang spesiesnya kurang lebih terdiri dari 8.000, meliputi Magnolia, Laurel, ini adalah sebagai bumbu masakan juga, dan merica ya, ini dia. Kemudian 2 kelompok core angiosperm yang lain yaitu monokotil dan dikotil. Dan yang membaginya menjadi 2 kelompok adalah botanis asal Inggris yaitu John Day pada tahun 1703. Perbedaannya didasarkan pada ciri-ciri berikut, yaitu sistem perakaran, pembuluh, jumlah kotiledon, tipe pertulangan daun, dan jumlah kelipatan bunga. Nah, contohnya adalah
Berikut ada contoh yang termasuk ke dalam monokotil. Ada sekitar 70.000 spesies yang ada yang dikenal saat ini untuk monokotil, dan untuk eudikotil lebih kurang 170.000 spesies. Contoh monokotil antara lain di sini kita bisa lihat adalah anggrek, kelompok palem, ya, kelapa, pinang, dan lain-lain. Kemudian bunga lili dan kelompok rumput-rumputan, termasuk di dalamnya adalah padi. Sedangkan untuk dikotil jumlahnya luar biasa banyak sekali, ya. Jadi mulai dari pohon, perdu, herba. Misalnya di sini kita bisa lihat di sini ada contohnya mawar, kemudian di sini adalah kentang. Nah, dalam angiosperm antara eudikotil dan magnolith itu dipisahkan berdasarkan ciri-ciri yang sudah kita pelajari sebelumnya, dan di antara eudikotil sendiri dia terpisah dengan kelompok Ceratophyllales itu berdasarkan pada pori atau celah dari polennya. Evolusi angiosperm yang ada di antara tumbuhan berbunga itu bagian-bagian tumbuhan yang bagian-bagian bunganya banyak dianggap lebih primitif. Jadi arah evolusinya dari banyak menjadi sedikit, lingkaran bunganya dari 4 menjadi tereduksi, kemudian ovariumnya dari superior menjadi inferior, dan simetrinya dari simetri radial menjadi simetri bilateral. Jadi yang berwarna hijau itu adalah yang lebih advance atau lebih maju. Contohnya kita bisa lihat pada tanaman-tanaman ini, di mana yang jumlah bagian bunganya lebih banyak itu dianggap lebih primitif dibanding yang lebih sedikit. Kemudian lingkaran bunganya yang tereduksi, kemudian ovarium yang inferior, dan simetri bunga yang bilateral. Salah satu contoh yang diambil yang merupakan memiliki marga paling banyak yaitu adalah Ordo Asterales. Jadi terdiri dari 1.620 genera dan 23.600 spesies, yaitu Asteraceae. Ini adalah ciri khas dari Asteraceae, ya, yang terlihat di sini bahwa tren evolusinya lebih maju. Itu terlihat dari bunganya yang merupakan bunga majemuk, kemudian ovariumnya adalah inferior. Ini juga contoh-contoh dari kelompok Asteraceae atau Compositae, sangat bervariasi, sangat banyak jumlah spesiesnya. Dan di sini kita juga bisa melihat contoh yang lain. Dia memiliki buah yang memiliki papus, ya, jadi alat untuk terbang. Kemudian ada juga buahnya yang memiliki aun, ya, atau seperti duri. Nah, ini adalah contoh marga terbesar di dalam angiosperm, di dalam eudikotil. Terima kasih.